Saya ingin, tadi sudah janji, sedikit perspektif tentang cinta diri ini dalam Islam. Masih ada waktu 10-15 menit. Tadi kan kita disuruh bersyukur. Nah, itu ada ayatnya, surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Barang siapa bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Manfaatnya untuk kita yang bersyukur. Ini kalau pakai bahasa Indonesia, barang siapa berterima kasih, itu sebenarnya manfaatnya untuk yang mengucapkan terima kasih, bukan untuk yang diberi terima kasih. Ya, yang kalau konteksnya ayat ini ya kepada Allah. Ya seperti saya bilang tadi, efeknya syukur yang nomor satu itu berarti adalah kepuasan kita terhadap hidup. Kalau kita puas terhadap hidup kita, kan kita bahagia. Maka wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Tidak usah khawatir. Wah, Allah itu sudah tidak butuh apa-apa, Pak. Kalau saya mengucapkan terima kasih ya tidak ngefek apa-apa. Saya alhamdulillah tidak ngefek apa-apa sama Allah. Tidak. Manfaatnya untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka kalau kita bersyukur berarti kita menerima, kita puas terhadap hidup kita cinta terhadap hidup kita. Dan itu manfaatnya akan kita panen. Tadi kan cinta diri itu macam-macam manfaatnya. Kecuali kita tidak mau. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita kufur ya tidak ngefek apa-apa juga buat Allah kalau kita kufur. Allah itu maha kaya, maha terpuji, ya kita saja yang rugi. Ini maksudnya ayat ini. Nah, ada hadis ini yang sering sekali dikutip. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Coba diperhatikan redaksinya. Ini kan jelas dari hadis ini sebenarnya yang kita dulukan apa? Mencintai diri. Sebelumnya kita sudah mencintai diri kita. Tapi tidak sempurna keimanan kalau kita juga tidak mencintai saudara-saudara kita, sesama kita. Jadi bagi saya hadis ini ya perintah untuk kita mencintai diri dan mencintai yang lain. Kalau kita bisa mencintai yang lain sedalam seperti kita mencintai diri kita sendiri, itulah keimanan. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini Bukhari Muslim. Jadi kalau ada yang tanya tadi, Pak, tema self love itu tema umum kan, Mbak? Ya enggak, ya dalam agama juga sangat dianjurkan kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama itu bisa masuk ke bab syukur, yang kedua bisa masuk ke bab cinta pada sesama. Karena cinta pada sesama itu diawali dari cinta kita pada diri kita sendiri. Nah, ini lanjutannya. Kalau ini secara filosofisnya, hubungannya hakikat manusia dengan cinta diri. Dulu teman-teman mungkin ada sesi ngaji filsafat yang judulnya fitrah. Fitrahnya manusia itu kan 5 ini. Manusia itu makhluk, kemudian mukarram, kemudian mukallaf, kemudian mukhayyar, dan yang terakhir majzi. Makhluk itu berarti hakikat kita ini hanya ciptaan. Kita tidak mengadakan diri kita sendiri, kita ini diadakan. Tapi kita juga mukarram. Kita ini sangat dimuliakan. Kita ini ahsanut takwim.
Allah sangat cinta, sangat bangga pada kita. Begitu kita diciptakan, kita dibanggakan di depan para malaikat, bahkan nanti semuanya disuruh sujud pada kita. Kita ini mukarram. Tapi manusia ini dengan segala keistimewaannya punya amanah, punya tugas tanggung jawab. Nah, kita juga mukallaf. Kita ini punya tugas untuk beribadah dan juga menjadi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan dua ayat yang menunjukkan taklif kita, tanggung jawab tugas kita, menyembah Allah dan mengkhalifai alam semesta. Nah, untuk kita menjalankan tugas, ini Allah memberi banyak sekali potensi, banyak sekali kemampuan, bahkan kemampuan apapun diberikan oleh Allah pada kita, yang kalau kita salah milih kemampuan-kemampuan ini, tugas tidak akan tertunaikan. Kita punya daya pilih, mukhayyar. Kita itu ingin bohong bisa, ingin jujur juga bisa. Kita ingin patuh bisa, kita kufur juga bisa. Ini namanya daya pilih, mukhayyar. Hanya manusia yang dianugerahi ini. Malaikat pun tidak. Setan pun tidak. Manusia yang bisa milih. Mau jadi seperti malaikat atau jadi seperti setan, ya bisa. Bahkan jadi seperti binatang bisa. Bahkan lebih rendah dari binatang, asfala safilin, ya bisa. Ini namanya mukhayyar. Dan jangan lupa, pilihan-pilihan kita akan kita tanggung sendiri akibatnya. Itu namanya majzi. Ada balasan. Jadi, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, kita akan melihat hasilnya. Demikian juga kalau kita melakukan keburukan, kita akan melihat hasilnya. Nah, sehubungan dengan cinta diri tadi, ini masing-masing ya ada hubungannya. Status kita, hakikat kita sebagai makhluk, itu nanti berhubungan dengan cinta diri bagian self-awareness, kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa kita ini hanya ciptaan, hanya makhluk. Maka jangan sombong, kita itu bukan yang ada sendiri, bukan yang sempurna. Keberadaan kita tergantung pada Allah. Nah, ini status kita sebagai makhluk ini berhubungan dengan kesadaran diri. Status kita yang oleh Allah dimuliakan, mukarram, itu berhubungan dengan self-esteem, kebanggaan diri. Alhamdulillah Allah ini memuliakan kita manusia. Kita punya banyak keistimewaan. Ini namanya self-esteem. Yang ketiga, status kita sebagai mukallaf, ada taklif sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, berhubungan dengan aspek cinta diri tadi, yaitu self-confidence, percaya diri. Jadi aku sanggup, punya daya, diberi Allah kemampuan menjalankan kewajiban. Status manusia sebagai mukhayyar memerlukan self-care, kepedulian. Jangan asal dalam hidup ini. Pilihan-pilihan kita harus tepat. Jangan sampai salah pilih. Dan status kita sebagai majzi yang mendapat balasan ini berhubungan dengan self-love dalam aspek self-refinement, perbaikan diri. Jadi kita kan harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Demikian seterusnya. Biar fama ya'mal miskola dzarratinnya khairan yarah terus. Tambah baik, tambah baik. Ini aspek majzi. Jadi ini dalam perspektif Islam yang self-love tadi ya berhubungan dengan hakikat kemanusiaan kita. Baik, masih ada 5 menitan. Kalau dalam Islam, self-love itu ada jalan dan ada tujuannya. Coba kita lihat perspektif yang berbeda tentang self-love ini. Misalnya dari Imam Ghazali. Cinta diri
itu sebenarnya orientasi utamanya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari azabnya Allah. Jadi kalau tadi kan rasanya cinta diri itu kesannya membanggakan diri, ada kesan agak senang-senang dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu. Kata Imam Ghazali, kalau kita cinta dengan diri kita, sayang dengan diri kita, mari kita jaga diri kita ini dari hal-hal yang mengundang murka Allah, mendatangkan azab dari Allah. Baik. Nah, kalau menurut Imam Ghazali ya jalannya ada 4. Orang yang mencintai dirinya itu pasti melakukan 4 hal. Yang pertama, menjauhi dosa. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Dan yang keempat, ikhlas. Sebelum membantu orang lain atau menyelamatkan orang lain ini. Karena cinta diri itu efeknya ya peduli dengan yang lain. Tapi pertama-tama dia akan menyelamatkan dirinya dulu. Jalannya apa? Menjauhi dosa. Kalau terlanjur dosa ya tobat. Kalau sudah bertobat bersih, mewarnai hidup dengan amal kebaikan. Tidak sekedar melakukan amal kebaikan, tapi juga menuju puncaknya amal yaitu ikhlas. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Nanti ada lagi pandangan yang khas dalam tradisi tasawuf tentang cinta diri ini. Ada pandangan bahwa justru puncaknya cinta kita kepada diri itu selfless. Ini dalam tasawuf loh ya. Selfless itu pusat perhatian kita justru tidak pada diri kita, tapi kepada Allah. Selfless itu berarti kalau diterjemahkan letterlek seperti tanpa diri. Bukan selfish ya, kalau selfish itu egois. Selfless itu kita tidak lagi fokus pada diri kita, tapi fokusnya pada Allah. Ketika kita fokus pada Allah, berarti kita ingin mencari ridhonya Allah, otomatis nanti kita akan mencintai diri kita. Bukan karena diri kita sendiri, tapi karena ketika kita fokus pada Allah, kita akan menjalankan, kita akan mencari ridhonya Allah, termasuk yang berhubungan dengan diri kita. Allah itu sangat sayang pada kita. Allah itu mencintai kita. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan diri kita. Maka kita lakukan itu. Jadi cinta diri ini kalau dalam tasawuf itu jadi efek, jadi lanjutan dari kecintaan kita kepada Allah. Karena kita cinta pada Allah, maka kita cintai diri kita. Karena diri kita ini adalah amanat juga dari Allah. Jadi cinta diri kita ikut tumbuh ketika kita mencintai Allah. Nah, ini perspektif yang khas dari dunia tasawuf. Mungkin lain waktu kita bisa lebih memperdalam ini, karena banyak isu-isu tasawuf yang menarik, termasuk dalam hal self-love ini. Baik, terakhir sekali dari perspektif kajian Islam, ini saya bacakan saja, ini termasuk self-talk yang positif, tapi Islamik dari dunia tasawuf. Yang pertama, sering-sering mengafirmasi terhadap diri kita bahwa aku ini istimewa karena ciptaannya Allah. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi ini untuk membangun rasa cinta pada diri kita. Kita ini makhluknya Allah dan ciptaannya Allah pasti berkualitas dan istimewa. Tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, pikiranku, pandanganku itu juga anugerahnya Allah. Dan pasti berharga. Maka aku percaya diri bahwa aku ini pinter kok, aku ini mampu kok, aku ini punya kapasitas kok. Pikiranku dan pandanganku, karena semua itu juga anugerahnya Allah. Anugerahnya Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang jelek. Nah, kemudian yang ketiga, self-talk affirmation,
Aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol, yang bisa aku lakukan. Yang harus aku lakukan akan aku lakukan, yang harus aku hindari, aku hindari. Hasilnya terserah pada Allah saja. Sehingga nanti apapun hasilnya, positif atau negatif, kesuksesan atau kegagalan, itu di luar kuasaku. Kuasaku hanya memberikan yang terbaik yang aku mampu. Nah, ini mengurangi nanti kalau ada hasil-hasil yang mengecewakan. Dan yang terakhir, semakin aku memahami diriku, semakin aku paham kebesarannya. Karena ihwal diriku, dinamikanya, naik turunnya, semuanya adalah ketetapannya. Menunjukkan betapa Allahu Akbar, betapa Allah itu maha besar. Sampai ada orang seperti aku ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jadi, mari sering-sering self-talk ini pada diri kita untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang kita pada diri kita sendiri sebagai bagian dari cinta dan kedekatan kita kepada Allah. Baik, uh, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini.